Pembacaan firman hari ini Lukas pasal 19 sampai ayat 20 tentang Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan terhadap rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali." Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Dan terjadilah ketika kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat,
Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Yesus dilulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfag dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Yaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada seorang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Yaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala penjuru. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas
batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya seorang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lukas pasal 20. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu, katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jika kalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan-perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hambanya yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kukasihi. Tentu ia akan segan, tentu mereka akan segan. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain.
Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Tentang membayar pajak kepada kaisar, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengatakan maksud mereka. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku supaya dinar, gambar dan tulisan siapa ada padanya." Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, dan mereka diam. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengetahui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak saudaranya, harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang kedua, ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapa di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan mengawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati.
Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Hubungan antara Yesus dan Daud. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpahan kakimu." Jadi Daud menyebut dia Tuan. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di depan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengetahui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Haleluya. Amin.